Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara OPS, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu di konten Cakas lagi, cara-cara Arkas. Saya akan membahas pencatatan BKU pada Arkas 4. Dan fokus ke pembahasan yang pertama yaitu pencatatan transaksi SIPLA secara otomatis ya. Di mana pada versi Arkas 4 ini kita bisa memilih transaksi SIPLA dan itu akan tercatat secara otomatis berdasarkan invoice SIPLA-nya. Lalu yang kedua, transaksi SIPLA yang tidak ditemukan. Jadi tidak semuanya bisa tercatat secara otomatis, namun ada beberapa yang memang tidak ditemukan pada Arkas. Untuk yang tidak ditemukan, ini kita harus menginputnya secara manual. Untuk selengkapnya, simak video ini. Langsung saja kita buka Arkasnya dan masuk ke penatausahaan. Di sini saya akan menginput pembukuan pada bulan Agustus. Di mana sebelumnya saya telah mencatat transaksi, namun yang dicatat ini masih transaksi non-SIP. Kita lanjut pencatatan transaksi SIPLA-nya. Untuk menginput transaksi SIPLA, karena di sini saya transaksinya non tunai, maka saya akan mengacu kepada pemindah bukuan ya atau SI-nya. Jadi saya buka terlebih dahulu filenya dan ini dia untuk lampiran pemindah bukuan pada bulan Agustus. Di mana sheet yang pertama ini adalah untuk transaksi non-SIPLA dan sheet yang kedua adalah pembayaran pada transaksi SIPLA. Kita akan coba input dimulai dari transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang pertama ini ada di SIPLA toko ladang dan pembayaran untuk tempat sampah dan pengki. Lalu kita kembali ke Arkasnya, kemudian tambah pembelanjaan. Bagi transaksi SIPLA, kita bisa langsung centang fitur ini ya, jika belanja dari SIPLA untuk mengambil data pembelanjaan secara otomatis dan pastikan koneksi dengan internet. Kita centang. Lalu tanggal transaksi di sini yang kita input adalah tanggal transaksi pada SIPLA-nya. Ya, jadi bukan tanggal pembayarannya. Bisa dilihat pada pemindah bukuan ini dibayar tanggal 24 Agustus. Kita tidak mengacu kepada tanggal pembayarannya, akan tetapi pada tanggal transaksinya. Maka kita buka terlebih dahulu SIPLA-nya. Di sini karena tadi SIPLA toko ladang, jadi saya buka. Lalu kita cari transaksi yang akan diinput. Ini dia transaksi yang akan diinputnya. Kita bisa klik detail. Dan transaksi ini tercatat tanggal 22 Agustus. Maka pada BKU nanti kita tuliskan tanggalnya ini yang menjadi acuan ya. Karena jika bukan tanggal pesanannya, maka tidak akan terbaca. Bisa kita coba kembali lagi ke Arkasnya. Tadi tanggal 22 Agustus. Ya, kita pilih tanggal 22 Agustus. Maka akan mengambil transaksi dari SIPLA. Ini dia nomor PO-nya sudah terbaca. Jika kita pilih tanggalnya bukan tanggal transaksi, misal tanggal 24, itu tanggal pembayarannya, maka di sini data SIPLA tidak ditemukan. Jadi kita harus memilih tanggal yang lain sesuai tanggal pemesanan pada SIPLA-nya. Kita kembali ke tanggal 22.
Lalu kita pilih transaksi siplahnya, ini sudah otomatis. Nomor invoice siplahnya, kita pilih saja. Kemudian akan terbaca nomor invoice-nya, lalu mitra daring, dan detail alamat atau identitas toko, kemudian barang yang dibelanjakan pada siplahnya. Lalu kita bisa pilih lanjut. Bisa dilihat di sini ada 10 untuk pengki plastik dan tempat sampah 3 pilah. Kita pilih lanjut. Oh ya, ini jenis transaksinya belum dipilih. Pilih dulu transaksinya non tunai. Ya, disesuaikan saja transaksinya tunai atau non tunai. Jika siplah otomatis non tunai ya. Lalu kita pilih lanjut. Kemudian pada detail transaksi ini kita pilih dulu kegiatannya ya. Karena uraian ini walaupun sudah ada itu adalah uraian yang tercatat di belanja siplahnya. Kita tidak bisa menceklistnya, maka kita pilih dulu kegiatan apanya sesuai dengan yang dianggarkan pada RKS. Di sini adalah pengadaan alat kebersihan, lalu rekening belanjanya, yaitu belanja bahan atau perabot kantor. Kemudian di sini kita bisa pilih semua uraian ya yang tercatat pada sipla. Lalu kita juga harus mencari detail barang atau jasa yang tercatat pada Arkas untuk penyesuaiannya antara pencatatan belanja yang tercatat pada sipla dan tercatat pada Arkas. Kita cari pengki, ini dia pengki peralatan pembersihan tanah, jumlahnya sesuai 10 dan harga satuannya sesuai. Kita pilih. Lalu di bawahnya kita cari lagi detail barang untuk tempat sampah. Ini dia tempat sampah. Jumlah 3 unit dan harga satuannya sesuai 1.110.000. Kita pilih. Jika sudah terpilih seperti ini, maka kita bisa lanjut. Jika ada ongkos kirim, ini maka nanti akan tercatat sesuai invoice pada siplah. Karena tidak ada, maka saya bisa klik lanjut. Berikutnya, masuk ke form perhitungan pajak. Di sini sudah otomatis tercatat pajaknya. Kita juga bisa membandingkan pencatatan pajak yang ada pada siplahnya. Kita buka lagi siplah. Lalu kita lihat invoice. Di sini tercatat pajaknya 349.820. Dan yang tercatat pada arkasnya sesuai 349.820 dan ini total harga bersihnya atau harga DPP-nya. Kita bisa cek kembali juga sesuai 3180180. 3180180. Jadi sudah sesuai untuk pencatatannya otomatis yang tercatat pada invoice siplah. Dan kita tidak diharuskan melaporkan pajaknya karena sudah dipungut dan dilaporkan oleh mitra siplah. Kita klik simpan saja. Ya, sudah berhasil mencatat transaksi siplah tadi, namun tercatat pada BKU pada Arkas 4 ini adalah tanggal transaksinya, bukan tanggal pembayarannya untuk transaksi siplah. Sehingga di sini tercatat tanggal 22 Agustus 2023 pada BKU-nya. Kita bisa cek pada aksi dan lihat detail pembelanjaannya. Ini dia yang tadi telah dilakukan pencatatan. Kesimpulannya pada Arkas 4 ini
Jika transaksi siplah, maka yang tercatat pada BKU adalah tanggal transaksi sesuai dengan pemesanan pada siplahnya. Jadi bukan tanggal pembayaran. Kemudian karena ada perbedaan antara pembayaran dan tanggal pencatatan di PKU, maka bukti pembayaran atau pemindah bukuan itu menjadi bukti pendukung saja. Itu ya. Yang penting apa yang telah dicatat pada BKU ini telah sesuai.